rising up in the smoky haze. We will not go down in the night without a fight. You can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in Gaza tonight. Ya, sebelum kembali kita berdialog dengan Prof. Makarim, saya ingin kembali ke Pak Febrian Alfianto. Pak Febrian, kalau kita lihat cara-cara yang dilakukan oleh Israel ini, biasanya mereka memulainya dengan mengganggu peribadatan yang terjadi di Al-Aqsa begitu. Lalu kemudian terjadilah serangan-serangan. Dan bagaimana kemudian sih sebenarnya Indonesia ini melihat posisi Yerusalem yang menjadi pusat pertikaian konflik antara Israel dan juga Palestina begitu? Jadi Mas Alfat, jadi sebetulnya isu Palestina dan Israel ini ada 6 isu utama sebetulnya yang memang masih harus dinegosiasikan. Yaitu yang pertama isu mengenai borders atau batas, seberapa jauh sih batas-batasnya. Kemudian ada isu security, isu keamanan. Kemudian isu status dari Palestina refugee. Jadi kan dulu waktu Israel datang kan banyak orang-orang Palestina diusirin. Sehingga kemudian mereka harus punya right to return untuk tanahnya kembali. Kemudian nah ini salah satu yang Anda sebut tuh status dari Yerusalem. Status Yerusalem itu kan memang sesuai dengan resolusi Dewan Kawan PBB harus dinegosiasikan, dan itu akan yang di Yerusalem menjadi ibu kota Palestina. Nah ini sekarang yang menjadi permasalahan. Jadi kita melihat dari sisi. Jadi kalau Indonesia melihat sebetulnya resolusinya sudah jelas, parameter dalam hukum internasional sudah jelas. Ini adalah masalah bagaimana satu pihak tidak menghormati parameter hukum internasional dan mencoba, ibaratnya kalau main sepak bola itu gawangnya dipindah-pindah gitu. Pindah-pindah terus, jadi nggak pernah ada gawang yang tetap walaupun resolusinya sudah ada. Nah kalau Indonesia sendiri saya lihat kita ini tidak melihat isu ini sebagai isu yang lain kecuali isu berdasarkan kacamata pembukaan Undang-Undang Dasar kita 45 bahwa ini ada suatu kolonialisme, ini ada suatu penjajahan yang harus dimusnahkan, yang harus dibuat dari muka bumi. Saya rasa semua orang Indonesia harus melihat dari kacamata ini karena kita sebagai masyarakat Indonesia tentunya berdasarkan pada Undang-Undang Dasar kita 45. Jadi ini yang kita lihat sebetulnya Mas Alfa. Oke, jadi Pak, dengan menggunakan kacamata ini adalah isu penjajahan, ini adalah isu kolonial, lantas apa yang bisa kita lakukan? Baik itu pemerintah Indonesia, kemudian juga masyarakat Indonesia, mungkin bisa kita lakukan Pak, untuk memberantas penjajahan ini? Tentunya harus ada unity dalam masyarakat kita dalam melihat isu ini dengan baik dan dengan jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah pasti tidak mungkin satu negara bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi, even negara besar pun yang memiliki pengaruh demikian besar terhadap Israel tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi kita memang Indonesia yang kita lakukan saat ini adalah menggugah supaya ada collective action dari berbagai masyarakat dunia untuk disadarkan kembali, ditegakkan lagi komitmennya bahwa ini adalah bagian dari kolonialisme yang masih tersisa. Kalau kita lihat waktu kita menjadi pemerakarsa GNB, ini satu-satunya negara GNB yang belum merdeka. Jadi saya rasa ini bagian dari utang sejarah GNB terhadap masyarakat dunia. Baik, Prof. Makarim. Jadi harus collective action, jadi nggak mungkin sendiri memang, dan harus jangka panjang. Baik, Prof. Makarim, mungkin Anda punya masukan kepada pemerintah Indonesia agar efeknya itu lebih jos gitu ya, lebih berpengaruh begitu. Jangan hanya sekedar mengecam, semua negara juga mengecam, tapi apa yang kemudian bisa dilakukan pemerintah Indonesia sehingga punya dampak yang luar biasa begitu. Terima kasih ya, saya sangat menyetujui ya apa yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, Menteri Luar Negeri, Bu Retno ya. Nah, sekarang kita ini kan masih pertumpahan darah. Banyak orang-orang sipil, ibu-ibu, anak-anak yang jadi korban. Ya, oleh karena itu sekarang ini perlu ada gencatan senjata untuk menghentikan korban bagi orang-orang sipil yang tidak berdosa itu. Mereka bukan combatant, mereka bukan pejuang, mereka itu adalah istri ataupun anak-anak daripada orang-orang Palestina tadi. Ya, jadi sekarang kalau bisa, mungkin ada baiknya Indonesia bisa mendekati negara-negara yang mempunyai pengaruh pada dua konflik, dua pihak tadi, yaitu baik Israel maupun Palestina. Jadi mungkin bisa mendekati Mesir, ya, karena Mesir itu mempunyai hubungan yang
baik dengan Israel maupun dengan Palestina ataupun Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat ini juga sekarang memiliki presiden yang baru, memiliki komitmen yang baru, yang sudah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Ya, jadi dengan kita mendekati mereka, kita mengatakan bahwa sekarang jatuh korban-korban sipil. Tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa mentolerir adanya korban-korban sipil yang berjatuhan. Jadi ada waktunya sekarang kita harus gencatan senjata. Dengan gencatan senjata ini berarti sudah korban-korban sipil sudah berhenti. Baik. Oke, baik. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk apa yang disebut formula perdamaian yang membicarakan mengenai bagaimana kelanjutan daripada New State Solution tadi. Oke. Baik, sekarang saya ingin kembali ke Pak Febrian. Pak Febrian, ini lobby-lobby internasional terus dilakukan, bahkan juga ada rapat yang digelar PBB. Nah, apakah kira-kira rapat tersebut bisa memberikan angin segar akan ada gencatan senjata dalam waktu dekat, Pak Febrian? Betul. Jadi pada saat menjelang KTM OKI, Indonesia menyampaikan usulan untuk menjadi salah satu keputusan dari sidang OKI yang sampai dari Kemenlu, perlunya adalah adanya international presence di Yerusalem, di Al-Aqsa, untuk bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat Palestina di sana. Dan berdasarkan hasil ini, sebentar lagi kita juga mendorong akan ada 10 emergency session dari UNGA, karena kita lihat, kenapa kita dorong di UNGA, karena kita lihat Dewan Keamanan PBB sampai saat ini tidak mampu untuk melakukan sesuatu, sehingga kemudian karena tidak mampu, kita dorong UNGA untuk bisa mengambil alih, ya, namanya United for Peace Resolution. Jadi memang kalau DK tidak bisa berbuat apa-apa, UNGA memiliki hak untuk mengambil alih isu ini. Namun memang UNGA tidak memiliki legalitas untuk bisa menggerakkan kekuatan sama seperti Dewan Keamanan. Namun demikian, kita punya cerita, kita punya sejarah, ya, bagaimana UNGA bisa membuat international presence di Hebron pada saat dulu. Kemudian ini yang akan coba kita lakukan, dan ini akan dilakukan di Kemenlu untuk mendorong dalam UNGA supaya ada international presence. Karena yang penting sekarang adalah melindungi para wanita, anak-anak, dan korban-korban sivilian yang ada di Gaza. Dan ini saya rasa yang bisa dilakukan apabila kita bisa sepakati dalam UNGA, sepakat adanya international presence yang bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dan ini sedang dilakukan lobby-lobby oleh Kemenlu dengan mendekati negara-negara OKI, negara-negara GNB. Kita memiliki dua allies besar sebetulnya, GNB dan OKI, sehingga harus kita satukan. Baik, terima kasih Pak Febrian, terima kasih Prof. Makarim sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Semoga memang langkah-langkah yang tadi disampaikan bisa terlaksana dan menghadirkan gencatan senjata sehingga memungkinkan Palestina untuk kembali pulih dalam waktu dekat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.